ke ranah real. Biarlah dunia maya saja yang rame, dunia nyata kita dunia yang damai, yang rahmatan lil alamin. Oke, ada beberapa tips dari Imam Syafi'i sehubungan dengan hal ini, hubungan dengan manusia yang baik. Katanya Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Husnudzon. Nah, ini jadi kunci hidup tentram. Ya kalau hidup kita tentram kan husnul khotimah. Jadi kuncinya ternyata husnudzon, prasangka baik kepada orang lain. Saya tidak tahu hari ini situasi dunia kontemporer itu sering menyeret kita untuk berprasangka buruk pada orang lain. Di luar rumah kita lebih sering merasa tidak aman dan tidak nyaman dari hadirnya orang lain. Ini membuat hidup kita tidak tentram. Maka katanya Imam Syafi'i, prasangka baik itu jadi kuncinya husnul khotimah. Kadang-kadang kita melihat teman kita melakukan apa gitu kan, ya itu sebenarnya yang dia lakukan itu biasa, tapi kan nilainya jadi positif apa negatif kadang-kadang tergantung prasangka kita. Ada temenmu tiba-tiba pagi-pagi dengan begitu rajinnya bersih-bersih kamar, bersih-bersih kos-kosan. Loh, ini kan sebenarnya hakikat perbuatannya baik, tapi kadang-kadang pikiran kita itu membunyikannya secara berbeda. Orang yang perspektifnya suudzon, ya mungkin alah cari muka, alah ada pamrihnya itu, alah hati-hati saja, mungkin dia ingin ngelirik-ngelirik di kamar-kamar kita ada apa dan seterusnya. Ini namanya prasangka buruk. Bahkan tindakan yang baik sekalipun, ya kalau pikiran kita suudzon, ya kita bunyikan dia jadi jelek. Jadi suudzon itu kan menggunakan kacamata buruk, sehingga apapun akan kelihatan buruk, bahkan yang baik-baik. Ada temenmu tiba-tiba rajin ke masjid, ya engkau melihatnya ala pencitraan, ala itu tobat yang terlambat itu, ala macam-macam. Jadi begitu kacamata yang kita pakai adalah kacamata kebencian, kacamata suudzon, maka apapun yang terlihat akan berbunyi buruk dan layak kita benci. Tapi kalau kita balik, kacamata yang kita pakai adalah kacamata kasih sayang, kacamata rahmat, maka apapun yang kita lihat akan membuahkan cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Sehingga katanya Imam Syafi'i, kalau ingin husnul khotimah, ya hidupkan lagi prasangka yang baik. Terus yang kedua, berapa banyak orang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Nah, ini kan kita itu seringkali baper nunggu orang berbuat baik selalu pada kita. Begitu ada orang melakukan hal yang kita tidak suka, yang kita anggap tidak baik, maka naiklah emosi kita, tersinggunglah kita. Dan kita melihat dari hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan lupa katanya Imam Syafi'i, justru seringkali dalam kebaikan yang dilakukan orang lain padamu itu ada belenggu. Sementara dalam kekasaran, dalam kejahatan atau keburukan yang dilakukan orang lain padamu, di situ ada kebebasan. Maksudnya apa? Ya ini logikanya, kalau ada orang berbuat baik pada kita, kan detik itu juga kita dituntut juga untuk melakukan hal yang baik yang sama, untuk melakukan kebajikan yang setara. Kita tidak boleh menyakiti dia, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuatnya tidak berkenan. Ini kan jenis-jenis belenggu. Akhirnya ya kita harus ngatur
kata-kata, ngatur tindakan, ngatur perilaku di hadapan dia. Wong dia sudah baik kepada kita. Jadi seringkali kebaikan justru membuahkan belenggu. Sementara kepada orang yang tidak baik pada kita, kita kan tidak merasa punya tanggung jawab juga untuk peduli padanya, untuk tanggung jawab terhadap kehidupannya dan lain sebagainya. Justru kita bebas di hadapan dia. Nasihat ini sebenarnya untuk melonggarkan hati kita, untuk tidak putus asa dan pesimis kalau ada orang berbuat jelek pada kita. Jadi kalau ada orang berbuat buruk pada kita, bacalah perbuatan buruk itu sebagai upaya yang membuatmu bebas. Alhamdulillah engkau buruk padaku, jadi aku tidak ada beban di hadapanmu. Aku tidak terikat apa-apa untukmu. Nah ini kita malah bebas. Dari sisi ini yang tidak harus terlalu sedih, terlalu galau kalau ada orang yang membuat teman-teman tidak berkenan. Jadi ini wasiat selanjutnya yang berhubungan dengan relasi sosial. Ya manusia itu memang macam-macam. Tidak mungkin kita mengharapkan semua orang melakukan sesuatu persis seperti keinginan kita. Akan ada dan bahkan mungkin akan banyak orang menjalani hidup versi mereka sendiri-sendiri yang tidak selalu cocok dengan kita. Akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, orang yang ingin menyulitkan kita, orang yang melakukan hal buruk pada kita. Itulah cirinya kehidupan dunia. Kalau kita hanya sanggup menerima yang baik-baik saja dan tidak sanggup menerima yang buruk-buruk, maka hidup kita akan sangat berat. Padahal hakikatnya kalau orang memberikan yang buruk pada kita, maka kita bebas. Tidak ada tuntutan kewajiban apapun di hadapannya. Tapi pada orang-orang yang sangat baik pada kita, melakukan kebajikan pada kita, di situ ada banyak tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Nah, dari sisi ini maka harusnya kita tidak putus asa, harusnya kita tidak sedih kalau ada orang melakukan hal buruk pada kita. Justru mungkin terima kasih karena engkau sekarang membuatku bebas.